Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli, salatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Amma ba'd, jamaah pengawasan malam Jumat yang saya muliakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kita kembali berjumpa dalam rangka ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa Abi Hurairah, saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, mugia ngridani sapa Allah ta'ala, anhu saking sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala dawu sapa Kanjeng Rasul, man utawi sapane wong kana ana sapa man iku yu'minu beriman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan hari akhir, falyaqul maka becik ngomong sapa man khairon ingkang bagus, auliyasmut atawa becik meneng sapa man, waman lan utawi sapane wong kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan hari akhir, fal yukrim maka becik mulyaaken sapa man jarohu ing tonggone man, waman lan utawi sapane wong kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim maka becik mulyaaken sapa man dhaifahu ing tamune man. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslimun lan Muslim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang dianggap telah sempurna imannya, ya, karena di dalam syarah kitab ini yu'minu itu diartikan sebagai kamalul iman, orang yang sempurna imannya, atau al-mubalaghah fil kamal, berupaya bersungguh-sungguh menyempurnakan imannya. Imannya dianggap sempurna kalau diantaranya melakukan 3 hal. Yang pertama adalah falyaqul khairan, lebih baik mengucapkan perkataan yang baik-baik saja.
Kalau nggak sanggup melakukan atau bicara yang baik-baik, mending diam saja. Nah sekarang kita kulitin satu-satu. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang baik itu? Ya, khairon di dalam hadis Kanjeng Rasul ini apa maknanya? Ya, tentunya adalah perkataan yang kalau kita ngomong itu mengandung pahala. Ma fihi thawabun minal qaul. Ada pahala di dalam ucapan yang kita keluarkan. Seperti tadi kita ngaji kan, itu suaranya keluar dari lisan kita ngaji. Nah, itu sama kebaikan itu. Sholawat, apalagi baca tasbih, ya, istighfar, itu kebaikan semua. Ma fihi thawabun minal qaul. Jadi ukurannya ucapan dianggap baik adalah kalau di dalamnya ada pahala. Nah, kalau misalkan tidak sanggup untuk berkata-kata yang baik, mending diam. Ya, liyasmut. Maksudnya bagaimana? Dikatakan bahwa diam itu as-sukut ma'al qudrati 'ala nutqi. Maksudnya adalah sebenarnya kita itu sanggup nih ngomong, sanggup berbicara, sanggup ingin mengatakan sesuatu. Tetapi rupanya setelah ditimbang-timbang, daripada menyakiti orang atau daripada tidak ada nilai pahala di dalamnya, maka kita redam untuk tidak mengatakan apapun. Itu namanya liyas as-sukut ma'al qudrati 'ala nutqi. Sanggup ya, kecuali orang bisu ya. Orang bisu ya memang mau ya kan, mau ngomong apa juga ya nggak bisa karena bisu. Kalau orang yang tidak bisu kan punya kemampuan untuk menyampaikan ucapan. Lebih baik diam kalau memang tidak punya manfaat pahala. Di Quran itu dikatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak ada satupun lafaz yang keluar dari mulut kita, yang diucapkan oleh lidah kita, yang tidak dicatat oleh dua malaikat yang selalu mendampingi kita. Yang di sebelah kanan mencatat yang baik-baik, namanya malaikat raqib, ya. Yang di sebelah kiri malaikat atid. Jadi jangan sembarangan bicara, karena biarpun tidak ketahuan sama orang yang dibicarakan, malaikat mah pasti tahu. Ada raqib, ada atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahkan Kanjeng Rasul itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ini agak keras ya. Amsik alaika lisanak, tahanlah lisanmu. Wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim au ala manafirihim illa masa'id alsinatihim. Jadi perintah untuk menahan lidah, untuk tidak mengeluarkan perkataan yang menyakitkan,
fitnah, ya, kemudian yang tidak ada manfaatnya itu ada kaitannya dengan nasib kita nanti di akhirat. Kata Kanjeng Rasul, gegabah dalam bicara itu hanya mengakibatkan kita panen akibat dari ucapan yang sudah kita lakukan menyakiti orang lain. Nanti di akhirat orang akan menemui pertanggungjawabannya di sana. Nah, kalau Kanjeng Rasul itu memberi isyarat lisan, sebenarnya kalau di era sekarang, di zaman ini, HP itu bisa juga menjadi seperti lisan. Banyak orang yang misalkan membuat tulisan di handphonenya kemudian dilaporkan dan dipenjara. Itu kan sama saja sih. Artinya Rasulullah ini menegaskan bahwa kita ini harus berhati-hati dengan semua anggota tubuh yang kita pakai, jawarih, ya. Mau tangan, mau lisan, mau apapun lah, asal tidak dipakai untuk menyakiti saudaranya. Ini nanti kalau sampai itu kita lakukan berakibat fatal, kita akan panen akibat perbuatan kita menyakiti saudara. Berita-berita di televisi ada pembunuhan, ada orang melukai orang lain, itu kebanyakan bukan karena sebab yang lain, justru biasanya karena lisan, ya kan, diledek, dihina, misalnya begitu, akhirnya dendam, terjadilah pembunuhan. Semua berangkat dari lisan. Imam Syafi'i itu juga pernah memberikan wanti-wanti, ya, kepada kita semua. Orang, kata Imam Syafi'i, kalau mau ngomong itu, ya, dia harus mikir dulu sebelum ngomong. Qabla kalami wa fi kalami, dan dia juga harus mikirin apa yang diomongkan. Jangan sampai bablas tanpa dipikirkan, kita justru menyakiti orang lain. Sebagai penutup, saya ingin menceritakan sebuah kisah hikmah yang orang ini diabadikan namanya di dalam Al-Quran karena orangnya sangat arif dan bijaksana. Itu Luqmanul Hakim. Suatu ketika Luqmanul Hakim pernah diminta untuk menyembelih seekor kambing oleh raja, ya, diminta menyembelih seekor kambing oleh raja. Setelah disembelih, kemudian sang raja bilang sama Luqmanul Hakim, Mang Luqman, itu kambing tolong diambil dua bagian daging yang paling baik, kata raja. Pilih, ya, pilih daging yang paling baik dari kambing yang kamu potong tadi. Siap sang raja. Akhirnya sama Mang Luqman ini diambillah dua daging. Yang pertama adalah lidahnya kambing. Yang kedua hatinya, dikasih ke sang raja. Sudah Luqman? Sudah. Oke. Sekarang kamu potong lagi Luqman satu kambing, dan setelah kamu potong, kamu ambil dua bagian daging yang paling jelek. Siap Tuan Raja. Akhirnya sama Mang Luqman disembelihlah kambing,
dan diambil dua bagian yang paling jelek. Diambillah lidah sama hati, diserahkan ke raja. Loh, kok sama saja? Tadi kamu menyerahkan bagian daging yang paling baik itu lidah dan hati. Sekarang kamu menyerahkan bagian yang paling buruk, paling jelek itu lidah dan hati. Ini bagaimana? Kata Luqman, inilah Tuan Raja, dua benda ini, lidah dan hati, sangat menentukan ya keadaan seseorang. Kalau lidahnya jahat, buruk, hatinya buruk, jahat, itu pula akan berpengaruh kepada keadaannya. Nah, kalau lidahnya baik, hatinya baik, keadaannya juga akan baik-baik saja. Jadi itu tadi bahwa berhati-hatilah dengan urusan lidah ya. Urusan kita membicarakan orang. Ya paling tidak kita mengacak diri sendirilah. Kita ini sudah benar belum ngomongin orang? Kan begitu. Kebanyakan kan nggak mau mengacak diri sendiri. Jangan-jangan orang yang kita omongin lebih baik dari kita. Walaupun keadaannya secara ekonomi, secara kelihatannya ya tidak baik-baik saja. Tapi boleh jadi dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penjelasan lanjutan dari hadis ini tentang tamu dan tetangga nanti akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.